Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan di mana saja berada. Saya yakin bahwa semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan masa pensiun. Setelah pensiun, biasanya Bapak Ibu pensiunan rindu akan aktivitasnya kembali karena sudah menjadi kebiasaan pada masa muda dalam hal melaksanakan tugas itu selalu giat untuk melaksanakan serangkaian tugas yang telah dipercayakan. Nah, Bapak Ibu, setelah pensiun, apa yang sebaiknya dilakukan oleh para pensiunan untuk melanjutkan aktivitasnya, mendapatkan berbagai hal yang sesuai dengan keinginan? Tentu salah satunya yang menjadi pergumulan setelah pensiun, bagaimana keberlanjutan ekonomi. Satu informasi yang dimuat oleh CNBC Indonesia dengan judul 5 bisnis yang pas dilakukan oleh para pensiunan. Nah, apa saja kelima jenis bisnis ini Bapak Ibu? Tentunya ini sudah dikaji ya, sehingga nantinya bisa dimuat dalam suatu informasi dan hal ini memang sudah menjadi kenyataan. Bagaimana kira-kira kegiatan dan bisnis yang dilakukan oleh para pensiunan setelah pensiun. Nah, mari kita simak informasi berikut sampai selesai dan jangan lupa support channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, CNBC Indonesia. Saat menginjak masa pensiun, ada sebagian orang yang justru masih aktif bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan ada juga yang sudah mulai menikmati masa santai. Tentunya itu tergantung situasi dan kondisi seseorang Bapak Ibu. Bekerja atau tidak sejatinya merupakan pilihan dan keduanya bukan hal yang salah karena setiap orang memiliki kondisi finansial yang berbeda. Tetapi bagaimana jika Anda ingin memulai usaha sampingan di usia ini? Nah, tentunya itu hal yang menjadi satu alternatif Bapak Ibu. Penghasilan tambahan dari bisnis tentu bisa menjadi solusi, baik untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun menambah anggaran untuk hal-hal yang membawa kebahagiaan bagi keluarga, seperti liburan atau belanja. Namun satu hal yang perlu diingat, usia 50-an bukan lagi usia muda. Oleh karena itu, sangat penting untuk memikirkan dan mempertimbangkan risiko bisnis yang bisa mempengaruhi kondisi keuangan Anda masing-masing. Jika Bapak Ibu berminat membuka usaha di usia 50-an, berikut adalah 5 ide usaha yang mungkin bisa menjadi inspirasi kepada Bapak Ibu, kepada seluruh para pensiunan ketika sudah berhenti bekerja dari kedinasan atau dari rutinitas sehari-hari di saat muda. Nah, apa kira-kira 5 jenis bisnis yang gampang dan mudah dilakukan oleh para eh, pensiunan? Salah satunya itu penyewaan aset, ya. Penyewaan aset bisa mencakup berbagai hal, seperti menyewakan kendaraan, rumah, penginapan, sound system, atau peralatan pesta. Jenis bisnis ini cocok untuk pensiunan karena tidak memerlukan terlalu banyak energi dan waktu. Yang kemudian, jika Anda memiliki aset yang jarang digunakan, ini bisa menjadi peluang bisnis yang menarik. Namun bagi yang ingin membeli aset untuk disewakan, bisnis ini juga tetap bisa dipertimbangkan Bapak Ibu ya. Sebagai langkah awal, Anda bisa mulai dengan menyewakan aset yang sudah Anda miliki. Pastikan juga untuk semua pengecekan latar belakang penyewa guna menghindari potensi risiko. Bisnis yang kedua Bapak Ibu yaitu waralaba. Daripada memulai bisnis dari nol dan berusaha memperkenalkan merek sendiri,
Mengapa tidak mempertimbangkan membeli waralaba? Bisnis waralaba juga memungkinkan Anda menjalankan usaha dengan dukungan merek yang sudah dikenal. Dalam sistem waralaba, pemilik modal membeli hak yang menjalankan bisnis berdasarkan merek yang sudah ada. Pemilik merek akan memberi panduan operasional, pelatihan untuk karyawan, menyediakan bahan baku, serta mendukung pemasaran. Tugas pemodal hanyalah menjalankan bisnis sesuai standar yang sudah ditentukan. Nah, ini juga sangat mudah Bapak Ibu karena memang para pensiunan tentunya dari sisi energi itu tidak bisa diharapkan lagi biasanya ya, tetapi dengan sistem ini maka para pensiunan tinggal memimpin dan memanage sehingga kegiatan bisnis waralabanya ini apabila dijalankan bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dengan memilih salah satu ide-ide dari bisnis, Anda bisa menemukan peluang yang sesuai dengan kondisi dan minat Anda. Dengan begitu, masa pensiun bisa lebih produktif dan lebih menyenangkan. Yang ketiga, apa itu? Yaitu kelontongan. Tertarik buka toko kelontong yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari, itu tentunya bisa jadi ide bagus. Namun, patut diketahui bahwa pada toko tidak hanya sebatas toko kelontong dan bisa berupa toko-toko lain yang Anda kehendaki. Tentunya ini juga sesuai dengan kemampuan masing-masing Bapak Ibu ya. Karena memang setiap orang berbeda, hobi berbeda juga yang diminati. Hal berikutnya yaitu perbengkelan. Nah, bengkel juga tentunya merupakan usaha yang cukup menguntungkan. Dan ini biasanya keuntungannya sangat besar. Dan tidak hanya sebatas tempat reparasi mobil atau motor. Anda juga bisa membuka bengkel cuci kendaraan dengan bermodal kompresor, peralatan cuci mobil, dan seterusnya. Itu untuk perbengkelan Bapak ya. Yang berikutnya itu bisnis yang mengikuti passion. Tak ada yang lebih menyenangkan di masa tua selain menekuni apa yang kita sukai. Kesempatan melakukan hal ini mungkin saja tidak terwujud di saat muda lantaran kesibukan kita yang sangat luar biasa. Segelintir orang mungkin berpikir bisnis tempat fitness akan sepi di bulan puasa. Bisnis studio band atau rekaman adalah kurang menjanjikan. Atau bisnis penitipan hewan pasti melelahkan. Anggapan-anggapan subjektif itu bisa saja dipatahkan apabila kita memang mencintai bidang tersebut dan punya keseriusan untuk menggarapnya sebagai ladang uang. Melakukan apapun yang Anda sukai tentu bisa membuat Anda lebih bahagia. Hati yang bahagia juga akan membuat Anda sehat selalu di masa tua. Itulah seputar informasi Bapak Ibu. Apa kira-kira jenis kegiatan yang bisa dilakukan oleh para pensiunan ketika sudah pensiun dari rutinitas kedinasan atau rutinitas sehari-hari di usia muda. Nah, Bapak Ibu, itulah informasinya. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu pensiunan di mana saja berada. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.